Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kang Maisa Al-Bantani kembali menyuarakan ketidaksenangannya atas sikap dan perilaku bahkan dianggap sebagai munafik Habib Rizik Syihab yang notabene ziarah kubro saat di Kesultanan Banten dengan tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh tuan rumah dalam hari ini yang mengurus keluarga Kesultanan Banten untuk tidak berorasi atau berceramah saat ziarah kubro tersebut. Sebagai bentuk kekecewaan, Kang Maisa bahkan sempat menganggap Habib Rizik sebagai tamu tidak menghormati tuan rumah. Bahkan Habib Rizik yang notabene sebagai imam besar justru mengecilkan dirinya sendiri dan tidak sama sekali memegang adat ketimuran sebagai akhlak budi pekerti, sehingga Kang Maesa dengan begitu lantangnya menganggap Habib Rizik munafik dan tidak berani menegur Rocky Gerung saat dinisbatkan sebagai Rasulillah, bahkan masih dianggap sebagai orang yang hanya mengurusi nasabnya sendiri, kemuliaannya sendiri, tidak mengindahkan perasaan orang lain, dalam hal ini masyarakat Banten. Tidak semua masyarakat Banten itu suka dengan HRS. Untuk itu Kang Maisa Bantani menekankan kekecewaannya kepada HRS yang notabene tidak sama sekali mengindahkan tuan rumah sebagai tamu. Tentunya ini membuat ghadab Kang Maisa dengan begitu lantangnya menyuarakan sebuah kebenaran terkait dengan saat orasinya HRS yang menisbatkan berfatwa bahwa Wali Songo tersambung ke Pak Alawi, itu menurut Kang Maesa adalah nonsen, hoak, bohong besar. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari Halamat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan seorang HRS, watak arogansinya itu, watak egoisnya itu bahkan tidak menghargai dan menghormati Buya Qurtubi Al-Jilani, di mana ziarah kubro ini sudah berlangsung 2 kali. Perjuangan Buya Qurtubi menyatukan umat masyarakat di Banten sudah 2 kali. Tidak pernah ada kisruh gejolak apapun. Ketika itu yang mimpin mutlak Buya Qurtubi Al-Jilani. Kenapa tidak pernah rusuh, tidak menyebabkan keresahan? Karena kecintaannya Buya Qurtubi kepada masyarakat Banten. Begitu HRS ikut terlibat, begitu HRS hadir, lihat apa yang terjadi. Seandainya HRS itu sedikit saja sayang umat dalam konteks kemarin ya, atau menjaga perasaan Buya Qurtubi dan Abah Fathul Azim, maka orasi itu tidak mesti ada. Kalaulah, artinya kalau begini apa dampaknya ke Buya Qurtubi? Sedikit saja alasan itu. Tidak berorasi sok jagoan di Banten HRS. Tapi HRS kan HRS. Memikirkan perasaan orang itu di nomor sekian kan ketimbang menahan egonya. Simple. Seandainya kemarin itu tanpa orasi, luar biasa acara kemarin di acara ziarah kubro itu menjadi acara yang luar biasa. Tapi HRS kali pertama aja sudah menodai itu. Coba sedikit saja. Gimana perasaan Buya Qurtubi? Efek ke Buya Qurtubi nanti bagaimana? Enggak. Dan adanya narasinya rasis jagoan. Awas katanya Bib, kalau biarin, itu sengaja menunjukkan kehebatan. Dua kali acara itu berlangsung baik-baik. Enggak ada komentar buruk. Begitu sekalinya HRS yang tak pernah ziarah ke Banten, sekalinya ziarah ke Banten, cuma menunjukin kesongongan, kesombongan, keangkuhan, kearogansian. Udah itu aja. Di Banten itu kan tahu sendiri bagaimana Buya Muhtadi. Itu diterima di Banten itu kan kayak karena Buya Qurtubi. Karena Buya Qurtubi dakwanya sudah lama sebelum masuk ke HRS. Orang tahu keikhlasannya Buya Qurtubi, perjuangannya, bagaimana ceramahnya. Itulah akhirnya lalu kemudian orang ya ikut aja gitu.
Makanya Buya Qurtubi ketika ingin keluar dari FPI, ia tidak diizinkan. Tanya langsung, bagi yang punya akses ke Buya Qurtubi silakan. Benar nggak Buya Qurtubi ngomong begitu ke saya? Buya Qurtubi sudah mengajukan diri mundur dari FPI. Tidak boleh. Kenapa? Karena kekuatannya berkurang. Tentu Buya Qurtubi dengan punya sejuta alasan untuk husnudzon. Tapi kita memandang ya, dari sisi kita memandang, ya Buya Qurtubi dimanfaatin aja oleh HRS. Buya Qurtubi meminta HRS untuk menasihati Bahar bin Smith, lalu dilakukan. Tapi setelah itu muncul lagi video-video romantisme antara Bahar bin Smith dengan Habib Rizik Syihab. Yek Bahar, panggil saja Yek Bahar, jangan Habib ya. Panggil saja Yek Bahar atau Wawan Bahar. Kalau Habib Rizik ya masih saya sebut Habib lah. Lalu diikuti. Habib Rizik memanggil Yek Bahar. Terpenuhilah permintaan Buya Qurtubi. Ya karena memang yang perlu dijaga itu cuma perasaan Buya Qurtubi oleh HRS. Seolah-olah nggak peduli perasaan yang lain, Buya Qurtubi, HRS. Itulah yang terjadi. Saya melihatnya dari sisi itu. Jangan keluar dari FPI. Ya karena Buya Qurtubi itu perannya biasa. 300 juta per bulan Buya Qurtubi itu infak untuk perjuangan, untuk umat melalui gerakan FPI. Ingat, saya nggak menyebut untuk FPI. 300 juta lebih Buya Qurtubi keluar dana per bulan untuk umat, untuk perjuangan melalui FPI. Nah, silakan yang tak terima hubungi langsung Buya Qurtubi. Saya tidak melebihi, tidak mengurangi. Kalau mereka ngomong provokasi adu domba, bagaimana kalau saya balikin? Ya faktanya HRS juga sudah mengadu domba ulama di Banten. Kapan itu Mahe? Oke, saya jawab. Waktu rapat sebelum Gadun Nasab, sebelum debat Banten, saya kan ke tempat Buya Qurtubi. Saya sama si Wafi itu. Satu. Malam hanya, siangnya debat, malamnya kita ketemu lagi di hotel bersama saya, Habib Hanif, Buya Qurtubi dan lain sebagainya. Buya Qurtubi itu orang soleh, orang ikhlas. Demi Allah, satu pun saya tidak pernah komplain kalau kepada Buya Qurtubi. Lihat, saya kasih contoh. Ketika 212, perhatikan. Itu kan HRS menggerakkan massa, memanfaatkan momentum statement Ahok untuk membakar umat. Sebelum 212, ocehan Ahok dihantam oleh HRS, dan HRS momentum itu diambil oleh HRS untuk membakar semangat umat Islam. Terjadilah 212. Perhatikan, ketika salah seorang tokoh haluer nyebut Rocky Gerung Rasulillah, HRS dia membisu 1000 bahasa dengan PA 212. Mana persoalannya 11-12 loh. Ahok dengan si tokoh halu yang menyebut Rocky Gerung sebagai Rasulullah. PA 212 diam, HRS diam. Berbeda dengan Buya Qurtubi. Lihat Buya Qurtubi mengeluarkan statement. Buya Qurtubi itu menunjukkan keistiqomahannya Buya Qurtubi, tapi tidak HRS. Jadi wajar kalau publik menganggap, oh karena kepentingan politik. Data yang saya ngomongin, data suara HRS menolak statement Rocky Gerung Rasulillah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Padahal ketika Ahok, jutaan orang dimobilisasi, dibakar semangatnya umat Islam. Datanglah berbondong-bondong ke Monas, pakai biaya sendiri masing-masing. Kenapa ketika Rocky Gerung disebut Rasulullah dia membisu? Renungkan itu. Nggak ada suaranya HRS.
Maka karena sejak gaduh nasab ini HRS kepusingan, kepanikan, maka tidak ada tuh reuni 212. Jadi akhirnya momentum Ahok ini dimanfaatkan oleh HRS untuk mengumpulkan massa itu loh. Buya Qurtubi berstatement, setidaknya Buya Qurtubi menjaga eksistensinya, keistiqomahannya. Buya Qurtubi juga ikut menolak statement-statement seperti itu, tapi tidak dengan PA 212 dan HRS. Renungkan itu. Saya mulai mencuriga, meragukan keistiqomahan HRS bukan terkait awalnya Habib Usman, fatwa pembelaan terhadap Habib Usman ini tambahan saja. Awalnya saya curiga ini tidak konsisten ini sejak kemunculan istilah Rocky Gerung Rasulillah itu. Di mana suara PA21? Di mana suara HRS? Diam 1000 bahasa. Akhirnya saya mikir, wah, saya selama ini berpuluh-puluh tahun sudah terprovokasi berat. Buya Qurtubi bersuara, ada suaranya. PA212 di mana? Saya telepon PA212. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya lagi umroh. Coba kirim nomor yang lain. Mana pengurus PA212? Iya sih, kami juga ya keberatan dengan statement. Tapi loh, ini sama mirip kasusnya. Ente dulu memobilisasi massa, menggerakkan ya, walau hanya dengan banner. 212 terjadi. Sekarang mana suara PA212? Mana? Apa hanya karena suaranya menjelang politik, menjelang pilpres? Diam. Saya lagi umroh Ustaz, Ustaz Maisa, saya lagi umroh. Ya kirim nomor siapa pimpinan tertinggi di PA212. Saudara, mana pimpinan tertinggi? Saya telepon. Diamlah PA212. Maka kemarin nggak ada. Malulah PA212 untuk mengadakan reuni. Kenapa? Satu, sibuk gaduh nasab. Mereka tidak bersuara ketika Rocky Gerung disebut Rasulullah. Diam 1000 bahasa. Umat